samping kanan kiri boleh ke bangku yang tengah karena masih kosong ya. Silakan untuk memenuhi bangku yang di tengah dulu, yang di depan dulu saya persilahkan. Saya percaya bahwa pagi hari ini Tuhan Yesus ada di tempat ini. Tuhan Yesus rindu untuk berjumpa dengan kita. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapak jika sampai hari ini kami masih bisa beribadah Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Semua karena perkenanan-Mu dalam hidup kami Bapak. Kami rindu Tuhan Yesus untuk bertemu dengan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Bapak. Bila setiap kami Tuhan pagi hari ini kami boleh datang kepada Engkau Tuhan. Kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami Bapak untuk kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Untuk kami boleh masuk bertemu dengan Engkau Tuhan, memandang-Mu Tuhan Yesus, bertemu muka dengan muka Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa pagi hari ini Tuhan Yesus Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami, mengurapi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa Tuhan biarlah Roh Kudus hadirat-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus salah kita yang dahsyat. Yes. Mari tepuk tangan bersama-sama. Tuhan Yesus baik dan sangat baik dalam hidup kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, katakan Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi untuk Yesus. Yes. Biar jemaat saja katakan pujian ini dengan segenap hati, katakan betapa baik, betapa Engkau kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi katakan betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Angkat tangan dan katakan Hosana, Hosana ku memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Hosana, 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 Hosana.
kami Bapa. Yes, terima kasih Tuhan. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Mari setiap kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan Yesus tetap baik. Bahkan bukan hanya untuk saat ini, tetapi dikatakan bahwa sampai selama-lamanya Tuhan Yesus akan tetap baik, mengasihi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau
ada untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan, terima kasih. Yesus, bila setiap kami terus memandang Engkau Bapa, mengarahkan wajah kami kepada wajah-Mu Yesus.
Di hadapan Tuhan, katakan pujian ini dengan segenap hati. Takkan pernah terlambat pertolongan, Yesus Tuhan. Takkan pernah terlelah Kau menjagaku, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Beri kemuliaan bagi Yesus, beri kemuliaan bagi Dia. Ya, Dia baik, sungguh baik.
baik, bahkan teramat sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga walaupun 1000 rebah, bahkan 10.000 di kanan kami, Engkau Tuhan tetap ada bersama kami, bahkan tidak akan menimpa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai bulan Desember ini kami boleh ada, kami sampai saat ini bahkan memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami, bahkan teramat sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau taat setia mendengarkan firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, pimpin hamba-Mu dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Wah, kurang semangat ini. Shalom. Masih kurang lagi. Shalom. Kurang semangat yang muda-muda. Shalom. Ya, nah, itu baru semangat anak muda. Sekalipun sudah berusia lanjut, tetapi semangatnya harus tetap muda. Apalagi roh dalam Tuhan terus berapi-api. Ya, pagi ini Tuhan mau mengingatkan simple aja buat kita, sesuatu hal yang sudah kita mengerti, yang sudah kita tahu, tapi Tuhan mau mengingatkan kepada kita, gitu. Contoh halnya, misalnya kita naik motor harus pakai helm, ya. Nah, kita cuma diingatkan kadang. Misalnya, contohnya saya memberi contoh kepada Dion, jangan lupa pakai helm ya, gitu. Iya Om, gitu. Itu contoh simple. Tetapi tanpa saya memberitahu, Dion sudah tahu. Seharusnya demikian, gitu. Kewajibannya demikian, gitu. Peraturannya demikian. Begitu. Nah, itu contoh simpelnya. Nah, pagi ini Tuhan mengingatkan ke kita hal simpel gitu. Ketika saya berdoa, Tuhan mengingatkan ya ini, lagu ini aja ini tadi nih. Ya, di dalam Mazmur pasal 91. Silakan dibuka. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-7. Ya, sudah dapat semuanya? Amin. Ya, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya, Tuhan mengingatkan kita ini, gitu. Waktu saya doa cuma kalimat ini aja gitu. Nah, seringkali kita dalam kehidupan ini kita, ya saya tahu gitu, bahwa ada apa-apa kalau saya sama Tuhan, dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, pasti dilalukan gitu. Bahkan mungkin ada orang-orang yang sudah lama melayani Tuhan, tetapi ada masanya orang itu di atas, ada masanya orang itu di bawah. Ada masanya orang itu punya iman, dia berapi-api, kuat terus. Ada masanya dia sedang loyo. Nah, hari ini gitu, bagi setiap kita yang sudah mengikut Tuhan, Tuhan ngingetin, ayo diingetin Tuhan. Apapun permasalahan kita, apapun kondisinya kita, gitu. Apalagi keadaan dunia yang semakin tidak baik, gitu. Perekonomian semakin tidak baik, tapi Tuhan ngingetin kita gitu, bahwa sekalipun 1000 orang di sisi kita ini rebah semuanya gitu. Ya, mungkin kita yang punya usaha, banyak usaha tutup gitu. Teman-teman kita usahanya tutup, susah, sepi dan lain sebagainya gitu. Ya. Bahkan di 10.000 di kanan kita lebih banyak lagi, nggak cuma 1000, 10.000 gitu. Kalau kita lihat di berita, di
Jakarta itu ada sekitar 1000-an rumah makan itu tutup semenjak pandemi. 1000-an rumah makan tutup, restoran. Gitu. Nah, apa yang firman Tuhan katakan akhirnya kan terjadi kan, gitu. Ini contoh simpel aja gitu. Nah, akhirnya orang berpikir, aduh bagaimana ya, pekerjaan susah gitu. Orang punya uang pun mau keluar juga nggak, sangat berhitung, sangat berhati-hati gitu. Nah, akhirnya kita ngelihat dunia, waduh gimana ya, nanti gimana ya Tuhan. Nah, Tuhan ngingetin kita nih gitu loh, bahwa apapun yang terjadi, sekalipun ekonomi dan sebagainya berantakan, hancur, tetapi itu semua tidak akan menimpa kita. Ini simpel banget ini, nggak akan menimpa kita gitu. Mungkin terkesan, aduh kok kayaknya nggak mungkin ya Mas David, ini semua serba susah, semua serba gini, saya pun mengalami ini itu dan sebagainya gitu. Tetapi firman Tuhan ngingetin kita hari ini gitu, apapun kondisi saudara saat ini, bahwa semua hal yang tidak baik tidak akan menimpa kita sekarang ini sampai seterusnya gitu. Nah, seperti yang ketika dapat tema favor ini gitu, bahwa tema ini tuh kita dapat bahwa ke depan di tahun yang akan datang gitu, khususnya jemaat GKIN Agape Ngunut akan dapat favornya Tuhan gitu. Jadi akan dapat berkatnya Tuhan itu lipat kali ganda, berlipat kali ganda gitu. Ini tema yang saya dan istri, khususnya istri saya Didi, dapatkan demikian dari Tuhan, bahwa kita, gereja kita akan dapat favornya Tuhan gitu. Tahun depan seluruh jemaat di tempat ini akan dapat favornya Tuhan, akan dapat pelipat gandaan berkatnya Tuhan. Apapun itu, usaha saudara akan Tuhan lipat gandakan, bisnis saudara, apapun itu, pekerjaan saudara, semuanya Tuhan lipat gandakan. Itu. Ya, contoh Hengki misalnya, dia di marketing di sebuah koperasi, Tuhan akan lipat gandakan gitu. Yang mungkin dia cuma dapat customer 4, Tuhan lipat gandakan jadi 4 bahkan lebih gitu. Itu yang akan Tuhan berikan bagi kita gitu. Dan tentu segala hal yang tidak baik tidak akan menimpa kita. Tapi kita lihat ayat berikutnya, ayat 14. Ini enggak panjang karena kita sudah tahu, kita sudah mengerti. Tuhan cuma ngingetin seperti yang saya bilang tadi, jangan lupa pakai helm ya gitu. Naik motor hati-hati ya, padahal sudah tahu naik motor itu harus hati-hati, sudah tahu. Tetapi kadang orang tua ngingetin kita, numpak motor hati-hati yo, nyawang kiwa tengen, bener nggak? Ya, pasti orang tua mengingatkan begitu. Nah, Tuhan Yesus pagi ini ngingetin kita hal yang sama gitu. Kita lihat ayat yang ke-14. Saya akan bacakan, sungguh, koma di situ. Hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Gitu. Ia di sini tuh kecil artinya saudara dan saya kenal Tuhan. Ya. Sungguh di situ ada koma di situ. Sungguh artinya tuh kayak ini loh benar gitu. Apa yang saya sampaikan ini benar gitu. Ini yang sesungguhnya, yang sebenarnya gitu. Tuhan ngomong gitu, ya. Tuhan ngomong ini yang sebenarnya, gitu. Nah, di situ ada kata melekat, gitu. Melekat ini bahasa gampangnya kalau dari kata melekat itu nempel, ya kan? Kayak perangko, ya. Amplop dikasih zaman dulu takol, gitu. Kalau zaman sekarang kerennya uhu, ya. Zaman dulu takol. Gitu, nggak ada takol pakai nasi zaman dulu ya, nggak ada nasi, paling lama lagi pakai air liur. Itu zaman dulu banget ya. Itu kalau sudah kepepet mendadak udah, apalagi kalau amplop ya. Nah, ini
dikatakan melekat. Jadi kalau melekat itu nempel gitu. Jadi ini misalnya kita ngirim surat zaman dulu perangko ya, zaman sekarang anak-anak nggak tahu nih, nggak pakai surat-suratan, ya, pakai WA, gambar emoticon, video gitu, gambarnya yang love, duk gitu ya. Kalau zaman dulu dirias love-nya bagus-bagus gitu ya, Mas Bram ya, love dirias gitu, zaman dulu gitu, ya. Zaman dulu, kalau zamannya Bu Pujo saya lebih nggak tahu, zamannya Bu Pujo lebih lama lagi soalnya, gitu. Ya mungkin juga pakai surat menyurat Bu ya, zaman dulu ya. Oh iya, surat menyurat gitu ya. Nanti lebih keren suratnya yang baunya wangi gitu, maju terus ya. Nah surat ini ketika antar ke pos ditanya mau yang kilat biasa apa yang kilat khusus, gitu. Kilat atau kilat khusus gitu. Kilat khusus gitu ya. Waktu kita ngasih dia diproses masuk ke dalam kotak penyimpanan, nanti sama mereka disortir lagi sampai kepada kurir yang mengantarkan, kirim keluar kota entah kemanapun, perangkonya tetap nempel nggak? Tetap nempel kan? Nggak lepas kan? Mau masukin dalam kotak, terus dalam kotaknya si kurir naik sepeda motor, tetap nempel. Dimanapun ada amplop itu, di situ ada perangkonya, gitu. Karena kalau nggak ada perangko, nggak bisa terkirim suratnya. Benar tidak? Harus ada perangkonya, gitu. Baru bisa terkirim suratnya. Nah, itu gambaran melekat di sini, gitu. Jadi kita melekat itu di mana ada Yesus, di situ ada kita. Di mana ada kita, di situ ada Yesus. Nah, harus melekat terus, gitu. Kita lagi bekerja terus nempel sama Tuhan Yesus. Apalagi lagi pelayanan, lebih-lebih lagi nempel sama Tuhan Yesus. Lagi ngapain lagi? Lagi usaha, jaga toko, jaga warung, ya tetap nempel sama Tuhan Yesus. Lagi pergi ketemu customer, nempel terus sama Tuhan Yesus, gitu. Kalau zaman dulu saya kerja di Lipo Bank, mau berangkat saya doa dulu. Ini mau berangkat nih Tuhan, saya mau ketemu customer ini. Tuhan jamah hatinya, Tuhan berkati, pimpin hambamu. Pokoknya setiap mau ketemu customer doain terus, gitu. Ya, selalu begitu. Jadi nggak mengandalkan, oke, nanti saya akan ngomong gini dan sebagainya, bla 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 dan sebagainya. Oke, itu ya, tetapi harus terus Tuhan yang nomor satu. Nah, itu namanya melekat, gitu. Ya, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, nempel terus gitu. Ya Nov ya, Novi pengennya nempel terus gitu. Tapi yang ditempel nanti menyusul. Sabar ya Nov ya. Novi masih belum, panjang. Ya, itu yang Tuhan ngingetin. Tuhan maunya kita terus nempel terus sama Tuhan, gitu. Kalau nempel tuh mau ngapa-ngapain, bahkan kita di kamar mandi pun lagi mandi terus sama Tuhan Yesus. Lagi maaf, buang air besar pun terus ingat Tuhan Yesus, gitu. Bahkan kita lagi duduk buang air besar pun kita bisa nyembah sama Tuhan Yesus. Ah, Mas David kok kayaknya nggak pantas? Nggak ada urusannya itu, gitu. Yang penting hati kita connect terus sama Tuhan, gitu. Ya. Sama halnya ke gereja, bajunya nggak bagus, nggak masalah buat Tuhan Yesus. Kalau memang punyanya cuman itu ya nggak masalah, gitu. Sama Tuhan Yesus, gitu. Kak, aku nggak punya baju yang bagus, adaku ya ini, ya udah nggak apa-apa, gitu. Pakai yang ada, jangan dipaksakan, gitu. Yang penting terus nempel sama Tuhan Yesus. Yang penting tulus. Ya, ini yang Tuhan Yesus ingetin buat kita. Ya, jadi melekat itu to love. Jadi hatinya terpikat, gitu. Ya, terpikat kayak Citra terpikat sama suaminya Aseng gitu. Ya, dari pandangan pertama dia langsung terpikat gitu. Ya, ada lagunya itu. Kalau zaman dulu itu zamannya Mbak Is pasti tahu nih. Terpesona ku pada pandangan pertama dan tak kuasa menahan rinduku. Ya kan? Kayak begitu. Ya Mbak Esti ya.
Nah, kayak begitu. Tersepona ya, terpesona. Nah, ini hati yang terpikat tuh kayak begitu. Begitu ngelihat langsung kesemsem. Wah, nah ini melekat itu kayak begitu. Nah, melekat juga bisa dikatakan terhubung dengan sesuatu. Gitu. Melekat itu connect, gitu. Ya, connect dengan sesuatu. Jadi nggak berdiri sendiri, tetapi terkonek dengan sesuatu. Artinya kita connect terus sama Tuhan. Gitu. Kalau saya di Proskuneo bahasanya tune in terus sama Tuhan. Gitu. Jadi harus nyolok terus. Jadi kalau colokan listrik nyolok terus sama Tuhan. Gitu. Yang nyolokin siapa? Ya kita yang bergerak ambil colokannya colok, connect sama Tuhan Yesus. Connect terus sama Tuhan Yesus. Itu melekat. Nah, di melekat artinya juga ada kasih sayang di dalamnya, gitu. Jadi orang kalau nggak ada kasih sayang nggak mungkin melekat. Nggak mungkin orang nggak sayang aja nggak mau deket-deket. Nyapo cedek-cedek, kue sopo, nggak pantas gitu. Ya kadang orang kayak begitu loh, sampai kayak gitu-gitunya, gitu. Tapi kalau ada kasih sayang, itu nggak usah disuruh pun mepet terus, maunya duduknya deket-deket gitu, dicari kalau jauh misalnya gitu, ada Bu Dewi gitu, ada Bu Dewi maunya deket sama Bu Dewi, mau ngobrol maunya terus sama Bu Dewi gitu, ya itu kalau ada kasih sayang gitu. Nah melekat di sini, kata melekat di sini pun artinya juga kasih sayang, ada kasih sayang di dalamnya gitu. Jadi sinonimnya dari melekat ini devoted, ya, kusuk, ya. Terus very loving itu apa ya? Sangat mencintai, gitu, ya. Terus loyal, gitu, ya. Terus intim, gitu. Itu melekat. Itu kata melekat. Jadi kalau kita baca di sini, yang hatinya melekat, gitu. Gak cuma melekat nempel kayak perangko, tapi hatinya terpikat, gitu, ya kan? Setelah nempel pakai diikat, ya kan? Kalau surat zaman kerajaan dulu ya kan, nempel terus diikat, terus ada cap kerajaan, tes. Nah, sampai kayak gitunya. Terikat, terconnecting. Jadi kita connect sama Tuhan setiap waktu, setiap detik. Itu kata melekat. Lalu di situ dikatakan hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, gitu. Meluputkannya ini pasti, gitu. Dari segala hal yang tidak baik dalam kehidupan kita Tuhan luputkan. Makanya dikatakan tadi ayat ke-7, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kita, gitu. Jatuh, ya, tapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Tuhan selalu nolong kita. Tuhan ada beserta dengan kita. Nah, itu diluputkan, gitu. Kayak pengalamannya Kak Elo kecelakaan, gitu. Tahu-tahu Kak Elo jatuh nggak terluka sama sekali ya Kak Elo ya. Nah, itu diluputkan Tuhan. Itu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Peluputan Tuhan yang nggak main-main, gitu. Ya. Lalu saya tidak akan fokus di meluputkannya, saya akan fokus di aku membentenginya sebab ia mengenal namaku, mengenal. Ya. Kata mengenal ini artinya mengetahui, memahami, gitu. Kalau bahasanya Bro Simon, paham gua, ya. Paham gua, ya Bro ya. Paham, ya. Paham gua, memahami. Lalu nggak cuma memahami, tapi melihat dan mengakui. Jadi mengenal itu juga mengakui, gitu. Tapi juga memiliki pengetahuan tentang. Gitu. Jadi kalau kita dikatakan mengenal nama Tuhan tuh kita tahu Tuhan itu siapa. Siapa Tuhan kita. Kita memahami isi hatinya Tuhan, kita paham, gitu. Ya. Misalnya kita kalau ngobrol sama Yuli, saya paham Yuli itu nggak suka diginiin, nggak suka ini, itu artinya paham, ya kan?
Tetapi untuk sampai ke paham itu butuh pertemanan yang cukup lama, bergaul yang cukup lama, baru bisa tahu. Ya, kelebihannya Yuli ini apa, kekurangannya apa, dia nggak sukanya apa, sukanya makan apa, gitu. Itu paham. Butuh waktu yang lama untuk kita bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Suami istri aja kayaknya nggak ada habis-habisnya ya untuk mengenal satu dengan yang lainnya. Ya, kurang lebih begitu. Ya, iya betul ya Bu Pujo ya. Kan yang sudah sepuh pasti mengerti itu. Ya, pasti butuh pengenal. Sudah baru menikah itu malah orang bilang, nah welcome to the jungle. Nah, kayak begitu ya Mbak Tin ya. Begitu kenal langsung wah selamat datang di hutan belantara. Nah begitu. Iya kan? Gitu. Kalau pacaran kan semuanya manis-manis gitu. Oke, iya sayang, baik, manis, bisa sabar, panjang sabar gitu. Sayang gitu. Sudah nikah. Kamu gimana sih? Gitu. Jangan salah loh. Saya pun juga ngelewatin. Saya kan juga manusia gitu. Ya. Kadang sih saya ingetin, Yang, oh iya lupa. Maaf ya. Gitu. Ya. Jangan lupa pendeta itu juga manusia loh, bukan malaikat. Ya. Nah, itu untuk memahami butuh proses, butuh waktu untuk kenal. Gitu. Lalu Jadi pernah saya berdua ini, contohnya saya berdua aja, jangan yang lain deh. Nanti salah pengertian nggak enak. Kalau berdua kan ya sudah gitu. Jadi pernah sekali waktu ada orang yang ngomong, si C ngomong ke si B tentang si saya dan istri gitu. Wah, pengen tuh kayak mereka berdua gitu, bisa santai gitu, bisa kayak temen, bisa bercanda gini-gini dan sebagainya gitu. Lalu si B bilang, wah lu kagak tahu aja, prosesnya itu yang kagak enak, bisa sampai ke situ tuh prosesnya itu yang nggak enak gitu. Nah, jadi memang benar gitu. Kita 12 tahun itu diproses untuk nggak cuma secara karakter kita, tapi saling mengenal satu dengan yang lainnya gitu. Pernah kita ribut itu akhirnya sampai bentak-bentakan itu cuman masalah itu gitu. Bawa keluarga, ini keluarga kamu gini, enggak keluarga aku jadi ribut. Akhirnya kita buat kesepakatan gitu. Yang saya belajar dari Om Nino, gembala di Jakarta yang waktu itu memberkati saya, dia bilang begini. Ketika kamu masuk dalam rumah tangga, memulai rumah tangga gitu, yang mesti kamu tempatkan adalah budaya kerajaan Allah gitu. Budaya keluarga suami tinggalkan, budaya keluarga istri tinggalkan. Tempatkan budaya kerajaan Allah. Aman. Ada masalah pun ya ini, kalau ada masalah Tuhan akan melalukan semuanya itu, nggak akan menimpa kita gitu. Kalau kita jatuh nggak sampai tergeletak karena kita menempatkan budaya kerajaan Allah di dalam rumah tangga kita gitu. Tentu bukan berarti budaya keluarga suami atau istri tidak baik. Yang baik tetap diambil, tapi catatan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, lupakan. Gitu. Harus dasarnya ini, nggak boleh yang lain. Dasarnya ini, selalu dan selalu, gitu. Bukan budaya, bukan kebiasaan, bukan pantas nggak pantasnya orang, bukan. Tetapi ini dasar dari rumah tangga kita, dasar dari kehidupan kita selalu ini. Yesus, tidak ada yang lain. Nah, akhirnya kita bisa enjoy, gitu. Nah, makanya dari proses demi proses akhirnya kita selalu buat perjanjian gitu. Nah, istri saya kalau dulu itu kalau marah diem, nggak pernah ngomong, diem aja, berulang gitu ya. Jadi akhirnya saya bilang gini, yang tahu gak, aku tuh bukan dewa ya, apalagi dewa 19, bukan gitu, yang selalu tahu isi hatimu. Bener gak? Kalau dewa kan tahu isi hatinya kita. Kalau Tuhan itu tahu isi hati kita, nggak usah ngomong pun Tuhan tahu gitu. Tapi kalau aku nggak tahu, jadi butuh ngomong. Ada apa-apa mesti ngomong.
terbuka gitu. Tetapi kita berdua dari kita ngomong, kejadiannya beberapa tahun kemudian baru bisa kita saling terbuka gitu. Nah, itu proses gitu. Nah, makanya akhirnya kalau bisa ngelihat kita sekarang enjoy ya karena kita sudah heboh di awal, lalu kita buat komitmen. Oke, kalau lagi gini sikapnya begini, kalau gini harusnya begini gitu. Tapi tetap selalu dengan firman Tuhan gitu. Akhirnya kalaupun buat kesalahan ya udah terima resiko. Kamu udah salah, resikonya begini, siap, oke gitu. Dengan resiko-resiko yang sudah disepakati bersama. Tapi selalu dasarnya firman Tuhan. Nggak boleh dasarnya ego, nggak boleh itu. Nah, jadi sampai di situ akhirnya kita saling memahami gitu. Nah, makanya saya bilang untuk memahami Tuhan nggak bisa sehari 2 kali intim sekali, nggak bisa, harus intim terus sampai kapan? Sampai kita ketemu Tuhan Yesus, terus intim sama Tuhan. Makanya tadi dikatakan melekat sama Tuhan itu terus gitu ya. Apalagi yang kuliah Alkitab, nggak cuman pas belajar Alkitab kita melekat sama Tuhan, buka buku banyak-banyak ya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani ya, Yunani, Yusah, Yujah, Yumi, ya siapa lagi? Yu, ya banyak Yu, Mbak Yu ya kan. Nah, nanti lama-lama keblinger ntar. Nah, yang penting itu melekat, bukan hebatnya kita berbicara tentang firman-Nya, tetapi hebatnya melakukan firman. Itu jauh lebih penting ya. Itu memahami, lalu melihat dan mengakui gitu. Kita ngelihat Tuhan, kita ngakui bahwa Tuhanlah Tuhannya kita, sumber keselamatan kita, pencipta kita, dialah segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita harus mengakui, kalau nggak mengakui berbeda gitu, akan berbeda gitu. Kalau misalnya kita mau buka usaha sekolah gitu, kira-kira kita nanyanya ke siapa? Nanyanya ke Bu Pujo pasti, ke Bu Endang ya. Mereka punya pengalaman di dunia pendidikan berpuluh-puluh tahun gitu. Tanya bagaimana kalau buka sekolah itu bagaimana Bu, tahapannya mesti apa, mesti bagaimana dan sebagainya, ke Bu Pujo gitu. Kan nggak mungkin kita nanya kepada si siapa nih, contohnya di sini, tanya ke Bu Sri contohnya gitu. Kalau tanya ke Bu Sri, tanya ke masak-masak gitu. Bu Sri, cara mangan masak jangan bobor iki piye Bu? Nah, nanti diajarin sama Bu Sri. Cara masak ini sama Bu Sri diajarin gitu. Ya. Gitu. Terus cara sabar merawat suami gimana Bu? Tanya Bu Sri. Bu Sri pengalaman. Ya, suaminya sakit, gak bisa jalan, dia selalu mendampingi terus setia. Nah, itu tanya Bu Sri gitu. Tapi kalau cara bagaimana membangun sekolah, mendirikan sekolah harus ketemu siapa? Tanya ke Bu Pujo gitu. Dan masing-masing punya kemampuannya masing-masing gitu. Nah, sama kalau dalam kehidupan ini kita nanyanya sama siapa? Bagaimana? Kita hidup ini, untuk menjalani hidup kita nanya hidup ini sama siapa? Sama Bapak Pendeta, sama Tuhan. Ya, betul. Nanya ke hamba Tuhan boleh gitu. Tetapi yang utama tanyanya sama Tuhan. Karena Dia yang menciptakan kita. Dia tahu, pencipta itu tahu. Ini nanti si Reki ini saya ciptakan begini. Dia cowok, dia nanti lahir di keluarganya ini, pasangan suami istri, nanti dia punya adik kakak segini ini, nanti masa depannya begini dan begini. Nah, itu. Kalau kita nanya nggak ke Tuhan, kita jadi sok tahu, nanyanya ke orang lain. Wah, kayaknya orang lain lebih Tuhan daripada Tuhan gitu. Nah, itu yang salah alamat akhirnya. Artinya kita tidak mengakui Tuhan. Gitu. Jadi mengakui Tuhan itu nggak cuma, oh ya saya tahu Tuhan itu, tapi dalam segala hal yang kita lakukan nanya Tuhan selalu dan selalu, mau buka usaha, mau berumah tangga, mau pelayanan, apapun itu nanya sama Tuhan. Itu artinya kita mengakui Tuhan itu. Dan memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Nah, itu yang Tuhan ingatkan ke kita pagi hari ini gitu. Jadi
nggak tahu apa pergumulan kita masing-masing gitu. Mungkin ada orang lain yang tahu, ada orang lain yang tidak tahu, mungkin hanya kita sendiri dan Tuhan yang tahu, tetapi Tuhan ngingetin kita gitu loh. Ayo gitu. Apapun masalahnya kita lekat sama Tuhan, kenal Tuhan gitu. Nanti terjadilah yang ayat 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Bahkan di seluruh pasal 91 ini jelas gitu. Nah ya, apalagi ayat 1 dan 2 di sini dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Gitu. Ya. Dikatakan di ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ya. Satu kata paling gampang, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Nah itu, jadi apapun kondisi kita sekarang ini, Tuhan ngingetin kita, ayo nempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Bukan egonya kita, bukan kesalahannya orang, bukan masa lalunya orang, bukan, tetapi Yesus di atas segalanya. Itu kalau Yesus di atas segala-galanya, orang punya salah, yang dikedepankan apa? Kasih. Orang menyakiti kita, mengkhianati kita, yang dikedepankan kasih. Kalau Yesus di atas segala-galanya, bukan yang lain. Itu. Ya. Ada masalah, jangan bimbang. Nggak akan menimpa kita. Tuhan bilang gitu. Tuhan selalu beserta dengan kita. Ya. Yang penting kita melekat, kenal sama Tuhan yang benar. Ya. Demikian firman pagi ini, simple banget. Itu yang Tuhan ingatkan, melekat sama Tuhan, kenal sama Tuhan dengan benar. Ya, apapun masalah saudara, saya tidak tahu karena saya bukan Tuhan. Yang tadi saya bilang saya bukan dewa yang tahu permasalahan saudara, isi hati saudara. Kalau saudara nggak ngomong saya nggak tahu, karena saya bilang saya bukan Tuhan, saya bukan dewa, gitu. Kalau saya udah Tuhan, udah dewa, saya tidak di sini, saya ada di surga. Gitu. Mari kita tundukkan kepala, ambil waktu sejenak, fokus sama Tuhan. Mungkin kita saat-saat ini sedang menghadapi masalah, kita jadi sempat ragu, sempat terfikir untuk merasa Tuhan kok kayaknya nggak tolong saya ya, kok Tuhan sepertinya jauh dari saya, sepertinya Tuhan meninggalkan saya, sepertinya saya berjalan sendiri, Tuhan nggak menolong saya sepertinya. Yuk kita tundukkan kepala, nggak usah lihat kanan kiri, fokus sama Tuhan. Fokus, Tuhan ngingetin kita pagi ini untuk kita selalu melekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, lalu kenal Tuhan. Gak cuma sekedar kenal, tapi punya pengalaman hidup bersama Tuhan Yesus. Buka hati kita, pikiran kita untuk Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita. Akui Dia bahwa Dialah pencipta kita, bahwa Dialah sumber keselamatan kita, sumber kehidupan kita. Biar WL Singer yang menyanyikan pujian ini, menyembah Tuhan. Kalaupun sempat ragu, sempat kecewa, sempat merasa sendiri, minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Enggak, Dia selalu ada di samping kita. Dia selalu ada di keluar masuknya kita. Dia ada di sekeliling kita. Dia ada di samping kita, bahkan di dalam kita. Katakan dengan iman, mulai hari ini Tuhan, ambil komitmen sama Tuhan, saya gak mau ragu
ragu lagi dengan pertolongannya Tuhan. Saya nggak mau ragu lagi bahwa Tuhan itu adalah Yesus Tuhan satu-satunya. Saya nggak mau bimbang lagi ngadepin masalah apapun. Saya tetap percaya sama Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Walau 1000 rebah, 10.000 di kanan saya, semuanya tidak akan menimpa saya. Perkatakan dengan iman saudara, dengan keyakinan saudara dari hati yang paling dalam, bahwa Tuhan pasti menolong saudara dan saya, apapun perjalanan saudara. Dan yang terpenting, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan situasi, jangan menyalahkan orang. No, stop. Stop bersungut-sungut. Stop mencela orang. Stop. Duduk tenang di bawah kaki Tuhan, nyembah Tuhan, melekat sama Tuhan, kenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu jauh lebih penting, bermanfaat dan berkuasa. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita berdiri, kita angkat pujian ini. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi, walau 10.000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Benar Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya ketika kami sungguh-sungguh melekat intim sama Tuhan. Dimanapun kami berada, di situ ada Yesus. Di mana ada Yesus, di situ ada kami. Yesus di dalam kami, dan kami semakin berkurang. Yesus bertambah-tambah, aku semakin berkurang. Yesus segala-galanya dalam kehidupan kami, dan kami mau semakin mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan kami mau mengakui bahwa segala keberhasilan kami, apapun itu, semuanya datangnya dari Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahnya kami, hebatnya kami dalam marketing, dalam apapun, strategi menjual, strategi manage, bukan. Semuanya hanya karena anugerahnya Tuhan, hanya karena perkenanannya Tuhan kami boleh ada, ya Tuhan Yesus. Kalaupun kami menghadapi masalah, kami terlalu yakin segala perkara dapat kami tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan bagi kami, karena kami menomorsatukan Yesus di atas segala-galanya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami Tuhan, Kau menegur kami Tuhan. Kalau mungkin kami menghadapi masalah, kami sudah lebay, berkelebihan, kami beranggap bahwa ini masalah ini berat, ini berlebihan. No. Nah, kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita untuk kita menghadapi permasalahan dalam kehidupan ini. Sejauh kita menempatkan Yesus di atas segala-galanya, sejauh kita intim melekat sama Tuhan, sejauh kita kenal Tuhan kita, kita tahu Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami sudah meragukan Tuhan, kami mungkin bersungut-sungut, kami menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, situasi, kami gak terima dengan keadaan, kami kecewa dengan suami, istri, anak kami, orang tua kami, siapapun itu, pemimpin kami, bahkan mungkin gembala kami mau stop untuk kecewa, untuk bersungut-sungut. Enggak. Kami enggak mau melakukan hal yang salah, tetapi kami mau melakukan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Katakan, kalau engkau ditampal pipi kirimu, berikan pipi kananmu, kata firman Tuhan. Mengampuni 70 kali 7. Wah, kayaknya bukan tentang mengenai jumlahnya kita mengampuni orang, tetapi terus never stop to forgive. Gak berhenti untuk mengampuni orang, gak cuma sampai mengampuni orang, tapi kita harus melakukan mengasihi, mengampuni, melupakan, ditambah mendoakan dan memberkati orang-orang yang mengecewakan kita, yang menyakiti kita. Dan mulai fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, memberkati kami, meneguhkan kami, memulihkan kami, membebaskan kami, meneguh kami, konfirmasi bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Bila firman-Mu itu sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah, dan buahnya lebat, sedap dipandang, dan ketika dipetik, dirasakan buahnya manis rasanya Tuhan. Artinya hidup kami ini menjadi suratan terbuka. Yesus hidup di dalam kami, orang melihat Kristus hidup di dalam kami. Dalam keadaan apapun yang kami alami, mengecewakan sekalipun, tetap Yesus ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, Kau sudah mengingatkan kami, menegur kami, artinya Engkau masih mengasihi kami. Kalau Tuhan udah cuek sama kami, artinya Tuhan gak peduli mau kita tersesat, mau jatuh, silakan. Tetapi Tuhan enggak, Engkau selalu mengingatkan kami, artinya Engkau masih mengasihi kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami jangan sampai masuk dalam jurang dosa yang jatuh, terperosok dalam dan semakin dalam. Tapi sebelum itu semua terjadi, Tuhan mengingatkan kita pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Bila firman-Mu ini sungguh menjadi berkat bagi kami semua, dan ketika kami renungkan, kami lakukan firman itu dalam kehidupan kami, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami pulang dari tempat ini, kami sungguh-sungguh diubahkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu, lawatan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah pagi ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati yang sudah melayani Tuhan, yang mempersiapkan tim Satgas, multimedia, tim PW, semuanya sound. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang sudah mempersiapkan diri ketika akan berangkat beribadah, mereka bersiap, berpakaian yang rapi, berdandan yang cantik, ganteng. Tuhan Yesus memberkati mereka Tuhan. Dan setiap jemaat yang tidak bisa hadir pun, mereka ada urusan keluarga, ada yang sedang sakit, apapun permasalahan kondisi mereka, aktivitas mereka di luar, Tuhan Yesus beserta dengan mereka, memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus terima kasih Tuhan, karena kami juga boleh memuji menyembah Tuhan pagi ini. Itu semua hanya karena perkenanannya Tuhan.
Harusnya kami nggak pantas terima, tetapi kami menerimanya. Itu karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati gereja-Mu GKIN Agape Ngunut ini ya Tuhan. Menempatkan gereja ini di tempat ini tidak ada yang kebetulan. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang besar, dan Tuhan akan nyatakan, nyatakan rancangan yang besar itu bagi gereja di tempat ini ya Tuhan Yesus. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Tuhan. Berkati Bapak Gembala ya Tuhan, beserta keluarga Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, majelis beserta keluarga, jemaat Tuhan beserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus Yayasan Kasih Agape, kepengurusannya, juga di Panti Asuhan Kasih Allah kepengurusan, juga anak-anak panti dan seluruh keluarga mereka diberkati Tuhan. Berkati di PPA Tuhan, dari koordinator, mentor, tutor, staf semua diberkati, bahkan sampai ke anak-anak PP dan orang tua PPA diberkati ya Tuhan. Bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan, bahwa mereka untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan Sinode GKIN ya Tuhan yang ada di Malang. Tuhan Yesus memberkati, dan seluruh gereja-Mu GKIN di seluruh Indonesia dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan Yesus. Setiap organisasi-organisasi yang terlibat kerjasama dengan gereja-Mu, baik dengan sinode, baik dengan gereja di tempat ini, Compassion, juga misi, yayasan misi yang dari Korea, dari Amerika yang bekerja sama. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati bangsa dan negara Indonesia, Bapak Presiden Jokowi beserta wakil dan seluruh jajarannya sampai yang di paling bawah. Tuhan Yesus memberkati. Nah, aparatur negara, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus terus memberkati Tuhan gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini yang saat ini sedang beribadah baik secara offline ataupun online. Tuhan Yesus memberkati dimanapun gereja ini berada. Para misionaris, penginjil, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan di seluruh muka bumi ini, bahkan di penghujung pelosok-pelosok bumi, Tuhan Yesus beserta dengan mereka, memberkati pelayanan mereka, rumah tangga mereka, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk COVID Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami atas izin dan kehendak Tuhan. Yang perlu kami lakukan hanyalah fokus, melekat, kenal Tuhan lebih lagi. Maka segala penyakit sampar apapun itu, penyakit yang ada di dunia ini, bahkan di masa sekarang ini pandemi COVID, tidak akan menimpa kami gitu, kalau kami melekat dengan Tuhan. Tentu kami taat dengan peraturan yang pemerintah, di mana pemerintah adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Kami taat aturan mereka, bahwa kami harus mengikuti setiap protokol yang ditetapkan ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi tangan kita ke atas kepala, bersyukur Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap kita, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, usaha pekerjaan kita, pelayanan kita, sawah ladang kita, adonan kita, buah kandungan kita, semuanya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah dengan tidak ada kekurangan satu apapun. Tuhan Yesus selalu beserta dengan saudara dan saya di keluar masuk kita, di kepergian kita, dimanapun kita berada, di sekeliling kita, bahkan di dalam kita. Dan Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera yang abadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra dan Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
kembali, ambil waktu saat teduh sejenak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom AKP People, puji Tuhan kita sudah di minggu terakhir bulan Desember 2020. Semuanya karena anugerah Tuhan Yesus. AKP People, terima kasih atas dukungan doa dan dana dari kita semua, sehingga Natal Umum dan Natal Youth bisa berjalan dengan baik. Natal Sekolah Minggu akan berlangsung besok Senin 28 Desember jam 10 pagi di tempat ini. AKP People, mari berpartisipasi mendukung divisi diakonia hanya dengan memberikan donasi 5.000 setiap bulan. Itu bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan kita akan memiliki bukti pembayaran berupa kartu pembayaran. Silahkan menghubungi Bapak Supri atau Ibu Dewi untuk informasi lebih lanjut. Ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember akan diadakan jam 8 malam. Jangan lupa ya, jam 8 malam. AKP People, demikian warta hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.